Renungan Harian Katolik, Selasa, 13 Mei 2025. Kesaksian hidup. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Yohanes bab 10, ayat 25. Saudara-saudara, para murid pertama kali disebut Kristen di Antiokhia. Inilah identitas yang muncul bukan hanya karena mengaku diri pengikut Kristus, tetapi terlebih karena kesaksian hidup. Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Ia menasehati supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kisah ini menunjukkan betapa para murid di Antiokhia bukan hanya punya identitas Kristen, pengikut Kristus, tetapi juga memberi kesaksian hidup tentang Dia. Orang-orang Yahudi bingung menghadapi Yesus. Mereka tidak memahami identitasnya, ajarannya, dan misinya. Mereka berselisih paham di antara mereka. Banyak di antara mereka menuding Yesus kerasukan setan. Tetapi ada juga yang membela Yesus. Tidak mungkin seorang kerasukan setan dapat membuka mata-mata orang buta, demikian kata mereka. Soal identitas inilah yang dipergunjingkan orang-orang Yahudi, bahkan mereka tidak segan-segan bertanya langsung kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Isu tentang identitas menjadi sangat penting, padahal bagi Yesus, itu bukanlah yang paling penting, sebab lebih penting adalah kesaksian lewat pekerjaan-pekerjaannya. "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Yesus tidak ingin kehadirannya membuat orang bimbang dan bingung. Ketika orang tidak memahami siapa dirinya, ia menuntun orang untuk melihat karyanya. Karya Yesus seperti mempertobatkan orang, menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan kelemahan, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mengajar dengan penuh wibawa, telah menunjukkan identitasnya. Karya-karya besar ini tidak dapat dilakukan orang biasa. Yesus datang ke dunia sebagai Mesias di tengah bangsa Israel yang sedang menantikan Sang Mesias yang dijanjikan. Yesus telah menyatakan siapa dirinya dengan aneka mujizat, namun orang-orang Yahudi tidak mau menerima kesaksian Yesus. Segala pekerjaan Yesus sudah memberi kesaksian, tetapi tidak semua yang telah melihatnya segera percaya. Banyak yang masih menunggu sampai ada satu hal besar yang lebih meyakinkan. Masalahnya, untuk orang semacam ini, hal sebesar apapun tidak cukup untuk meyakinkan. Ia perlu mengenali ketakutannya yang terdalam. Banyak yang takut dicintai oleh Tuhan, sehingga memilih untuk tetap tidak percaya. Gereja berkembang karena orang dibantu untuk menyingkirkan ketakutan semacam itu. Identitas sebagai pengikut Yesus tentu sangat penting, tetapi Yesus sendiri mengatakan secara nyata supaya bukan hanya mengaku diri Katolik, tetapi melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Marilah kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik dan memberi kesaksian hidup kita. Sebagai orang yang menerima atau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kita mempunyai tugas untuk memberikan kesaksian hidup bahwa Yesus adalah Mesias. Kiranya ini tidak gampang karena kita berhadapan dengan orang-orang dewasa ini yang tidak mudah untuk mempercayai sesuatu. Hidup kita adalah suatu pewartaan. Kita mempromosikan tingkah laku dan cara hidup yang mencerminkan diri Kristus. Minimal dengan cara hidup Kristiani kita, orang akan menerima cara hidup itu dan kemudian menjadikannya sebagai milik mereka. Semua itu akan terasa indah bila kita selalu bersatu dengan Kristus. Sebab, dari Dialah mengalir sumber kesaksian hidup, sama seperti Kristus mendapatkan tugas perutusan dari Bapa. Tuhan, kuatkanlah kami untuk menunjukkan identitas dan mampu memberi kesaksian tentang Engkau dalam hidup sehari-hari. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.